Sambungan salam dari kami berjalan dengan lancar dan saya pribadi pengalaman saya dengan OSR itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tanjina biha min jami'il aqwali wal afat wa taqribuna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tanfa'una biha min kulli wajhin wa yarhamuna biha ismaya min jami'il khairat wal hayat wa taqdiruha innaka minal muhtadin. Oke, mungkin saya izin mute ya, agar suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu. Nah, jadi pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu sudah pernah melakukan, baik itu berkesadaran, bermakna, ya, bahkan menggembirakan sudah sering sekali Bapak Ibu terapkan di dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang bagaimana bagian-bagiannya itu yang mana sih terkait tentang ini sudah dikatakan berkesadaran. Oh, ini sudah dikatakan bermakna. Oh, ini sudah dikatakan menggembirakan. Nah, ini yang akan kita pelajari mungkin untuk lebih mempersingkat ya. Karena mulai dari tuntutan prinsip BBM ya, prinsip pembelajarannya berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Bapak Ibu bisa melakukan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Sehingga ketika 4 ini Bapak Ibu telah lakukan, maka 8 dimensi profil lulusan itu akan tercapai dengan sangat baik. Karena wujudnya itu lebih kepada karakter yang akan diwujudkan ya, diciptakan. Terbentuknya karakter murid, nah seperti itu ya. Nah, ini mungkin terkait tentang pembelajaran dimensinya ya. Nah, Bapak Ibu, sederhananya begini, saya akan menyampaikan secara singkat saja apa yang harus kita lakukan atau terapkan ya dalam merancang proses modul ajar pembelajaran mendalam. Hal yang pertama sekali Bapak Ibu siapkan itu adalah kerangka pembelajarannya dulu. Nah, di dalam kerangka pembelajaran mendalam itu ada 4 Bapak Ibu. Kerangka pembelajaran mendalam itu ada 4 ya. Apa itu yang pertama sekali Bapak Ibu? Sebelum melakukan atau merancang sebuah modul ajar, kita itu diminta untuk berhalusinasi. Kita itu diminta untuk membayangkan dulu ya. Oh, saya nanti mau belajar terkait tentang pecahan nih. Kira-kira saya kalau pakai model PBL, tentu kalau PBL yang saya lakukan, saya butuh studi kasus atau penyajian masalah. Kira-kira studi kasusnya apa ya yang bisa terhadap materi ini? Misalnya seperti itu ya. Nah, itu saya mengajak Bapak Ibu untuk kita membayangkan dulu, berhalusinasi dulu gitu. Ketika mentok, oh berarti bukan PBL nih, nggak sampai saya. Eksplorasi diri saya masih terbatas terkait tentang kompetensi menyajikan masalah. Nah, Bapak Ibu alihkan kepada model pembelajaran yang lain. Jangan sudah tertuang di modul ajar pakai PBL, ketika nanti di prosesnya Bapak Ibu terbentur, ulang lagi buat modul ajar yang baru. Nah, itu tidak saya sarankan. Kenapa? Karena Bapak Ibu mengulang lagi kembali dari awal, kan gitu ya. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berhalusinasi dulu menggambarkan ketika saya mau menerapkan materi pembelajaran ini, maka yang saya lakukan model pembelajaran apa ya yang cocok dari model ini gitu. Nah, ketika Bapak Ibu harus pahami dulu sintaks tahapan dari model pembelajarannya. Kalau PBL itu lebih kaedahnya kepada berbasis masalah. Ketika Bapak Ibu menyajikan materi atau menyajikan informasi, yang Bapak Ibu lakukan adalah, yang Bapak Ibu sudah tentukan adalah PBL, tapi di awal Bapak Ibu menyajikan materi
dengan menggunakan ceramah atau berbagi informasi melalui video pembelajaran, itu bukan PBL. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan saat melakukan baik itu saat PPG gitu ya, ataupun di saat proses pembelajaran supervisi gitu ya. Ketika Bapak Ibu menerapkan PBL, maka yang Bapak Ibu lakukan adalah sajian studi kasus permasalahan. Nah, seperti itu. Kemudian, setelah itu sudah Bapak Ibu lakukan, oh saya menggunakan model ini, metode yang saya lakukan ini. Nah, itu ada pada praktik pedagogis. Oh, saya menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, kan Bapak Ibu ada di modul ajar itu pendekatannya berdiferensiasi atau strateginya gitu ya. Kemudian modelnya PBL, metode pembelajarannya ada diskusi, ada presentasi, ada praktik, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah eh, ya, pokoknya praktik pedagogis ada pada poin yang tadi. Nah, ketika itu sudah duduk, ya Bapak Ibu sudah duduk, sudah tergambar proses kegiatan pembelajaran, tinggal mengembangkan di dalam prosesnya saja. Nah, yang kedua Bapak Ibu pikirkan lingkungan pembelajarannya. Lingkungan pembelajaran, nanti kalau pembelajarannya materinya tentang, oh saya pakai materinya, contoh materinya tentang bercocok tanam atau mencangkok ya. Nah, mencangkok ini mungkin saya butuh tempat yang luas, bisa saja halaman sekolah yang saya berdayakan. Nah, ketika ini dilakukan, berarti lingkungan pembelajarannya ada di luar kelas dan ada di dalam kelas. Nah, seperti itu ya. Di dalam kelas ataupun di luar kelas. Nah, ini lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran itu tidak berarti di dalam atau di luar kelas saja. Oh, saya butuh membawa murid nanti pustaka kami bagus ini bisa diberdayakan untuk anak mencari informasi terkait tentang proses mencangkok. Nah, buku-buku itu ada di pustaka. Bapak Ibu bisa mengajak murid itu ke pustaka. Bisa saja seperti itu. Dan itu menjadi lingkungan pembelajaran yang dirancang pada saat materi tersebut. Nah, itu bagian dari lingkungan pembelajaran. Ya, tempat-tempat yang Bapak Ibu gunakan untuk anak bisa melakukan proses pembelajarannya. Nah, itu lingkungan pembelajaran. Baik terkait kemitraan pembelajaran, ini bukan menjadi kemitraan di mana antara sekolah atau di luar sekolah gitu. Kemitraan itu bisa di dalam kelas dengan diskusi teman sejawatnya, bisa saja dengan gurunya, mungkin bisa saja dengan mendatangkan wali murid ya, wali murid untuk misalnya kita nggak paham ya terkait tentang kesehatan atau materinya terkait tentang kesehatan. Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan wali murid yang punya latar belakang backgroundnya bekerja sebagai kesehatan seperti itu ya. Nah, itu juga bisa masuk dalam kemitraan pembelajaran. Bapak Ibu bisa kolaborasi dengan wali murid, kemudian kalau sederhananya nggak pakai-pakai itu gimana, Bu? Antara guru, murid itu sudah kemitraan dalam pembelajaran, ya. Diskusi kelompok dengan teman sejawat juga sudah masuk dalam kemitraan dalam pembelajaran. Nah, itu paling sederhananya. Kemudian yang keempat adalah pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital ini adalah terkait tentang Bapak Ibu menggunakan Infocus, kemudian Bapak Ibu menggunakan video dari internet, ya dari YouTube, atau dari bahan ajar lainnya. Berarti Bapak Ibu sudah memberdayakan pemanfaatan digital. Itu saja sudah cukup. Tinggal dicantumkan sumbernya dari mana. Ya, sumbernya dari mana melalui internet, kemudian cantumkan linknya di situ. Nah, itu lebih kelihatan pemanfaatan digitalnya. Nah, antara kerangka pembelajaran mendalam ini ada yang sifatnya opsional. Yang opsional itu adalah, Bapak Ibu mungkin ada yang tahu yang opsional? Boleh? Selain dari pemanfaatan digital, yang opsional itu kemitraan pembelajarannya. Nah, dua ini yang sifatnya opsional. Artinya, eh, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu tidak, ini wajib masuk, ini boleh nggak masuk gitu. Kalau opsional itu kan nggak ada larangan ya. Artinya ketika Bapak Ibu tidak menggunakan itu nggak apa-apa juga nggak dimasukkan. Tidak ada aturan baku. Nah, seperti itu. Nanti boleh kita dalami lagi. Kemudian kita lanjut kepada, saya mau langsung ke sini. Nah, oh ini. Nah, tadi sudah dalam prinsip pembelajaran. Sekarang saya masuk kepada prinsip, mana dia Bu? Udah muncul ya Bapak Ibu ya?
Sudah ya? Oke. Nah, prinsip pembelajaran tadi kan di kerangka ya. Kerangkanya itu ada praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, sama lingkungan pembelajaran. Nah, di sini kita masuk adalah kalau saya mengingatkan, kalau Bapak Ibu ingin mengingat prinsip pembelajaran mendalam, itu lebih ingat aja BBM gitu ya. Bukan bahan bakar minyak, tapi bagaimana berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan gitu. Sederhananya begini, ketika Bapak Ibu, bagaimana sih tanda saya sudah melakukan prinsip pembelajaran mendalam gitu, yang berkesadaran, apa yang bisa saya buktikan? Oh, saya sudah menerapkan berkesadaran ini gitu. Sederhananya Bapak Ibu sudah mampu melibatkan murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran, itu sudah berkesadaran. Tapi kalau belum terdorong untuk murid bisa menjawab pertanyaan, bisa berinteraksi secara aktif, ya, kemudian terlibat aktif dalam proses, tidak menonton dengan Bapak Ibu yang lebih dominan, itu sudah berkesadaran, ya. Anak itu mulai menjawab, walaupun di luar salah atau benarnya ya, tapi dia sudah terdorong untuk belajar. Ketika dia mengalami proses, oh ternyata, Bu, saya Bu, walaupun dia belum tahu nih benar jawabannya atau salah, tapi dia sudah mulai percaya diri untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya. Itu sudah berkesadaran. Ketika murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran Bapak Ibu pimpin, itu Bapak Ibu sudah menerapkan prinsip pembelajaran berkesadaran. Itu saja kata kuncinya. Kemudian, kapan dikatakan bermakna ya? Kapan saya bisa mengatakan bahwa yang saya lakukan itu sudah bermakna dalam prinsip pembelajaran mendalam? Ketika anak sudah dapat menghubungkan antara materi yang dia dapatkan di sekolah, yang sudah diajarkan secara kognitif di sekolah, dia mampu menghubungkan dengan kehidupan nyatanya di dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ini Bu, kemarin saya Bu beli ini Bu, bingung saya Bu. Kan mama saya nyuruh beli gula itu 1 kilo Bu. Tapi karena nggak ada yang 1 kilo, saya balik pulang Bu. Saya nggak beli lagi yang 1 kilo, karena nggak ada yang 1 kilo Bu. Sangkin anaknya jujur dan polos lurus aja. Karena dia nggak dapat pemahaman ya. Sinkronisasi, padahal dia udah belajar tentang pecahan loh di sekolah ya. Dia sudah belajar tentang pecahan di sekolah. Tapi dia belum mampu untuk merelevankan kepada kehidupan nyatanya ya. Jadi di mana proses bermaknanya ini? Ketika murid sudah belajar pecahan, kemudian dia terbentur dengan dia diminta orang tuanya beli gula 1 kilo di kedai gitu ya. Tapi nggak ada yang bungkus 1 kilo, yang ada cuma seperempat gitu ya. Yang ada cuma 1/4 saja gitu. Nah, bagaimana membuat dia tuh tidak kembali lagi pulang gitu ya? Mohon maaf Bapak Ibu. eh, Bagaimana supaya dia tidak pulang gitu ya. Nah, ketika dia sudah ingat tentang proses pembelajaran pecahan, oh, satu ini kan kalau dia seperempat berarti, oke, sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Nah, sekarang pada prinsip menggembirakan. Menggembirakan di sini Bapak Ibu tidak hanya sekedar Bapak Ibu, kita sudah melakukan ice breaking kok dalam proses pembelajaran. Ya, itu juga salah satu proses pembelajaran yang menggembirakan. Tapi bagaimana, pernah nggak kita merefleksi diri? Oh, udah siap dibuat ice breakingnya tuh loyo lagi dia. Muridnya loyo lagi, nggak ada semangatnya lagi. Nanti ice breaking semangat lagi. Habis itu loyo lagi. Nah, berarti artinya proses pembelajaran menggembirakan itu belum berjalan dengan maksimal, Bapak Ibu. Bagaimana proses pembelajaran menggembirakan ini berjalan dengan maksimal? Artinya di sini eh, proses di mana Bapak Ibu, bantu kasih. Eh, di mana proses di sini adalah Bapak Ibu merancang sebuah pembelajaran itu yang melibatkan siswa itu nyaman belajarnya. Kemudian menarik pembelajarannya. Bisa saja dengan praktikum, bisa saja dengan anak itu, murid itu berbagi, apa ya namanya, mengalami bertindak secara langsung ya, ada kegiatan prakteknya. Nah, ketika murid itu, kalau dulu namanya, apakah pembelajaran diferensiasi itu hilang, Bu, setelah ada pembelajaran mendalam? Tidak. Pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran mendalam adalah sebuah sama-sama sebuah pendekatan dalam pembelajaran. Kalau kedua-duanya pendekatan itu kita masukkan, bisa nggak, Bu? Saya juga memetakan murid. Kemudian saya terapkan juga pembelajaran mendalam di dalam proses modul ajar. Boleh-boleh saja, nggak ada masalah.
Yang tidak boleh dua itu adalah model pembelajarannya. Gitu. Karena model pembelajaran itu adalah kerangka pembelajaran dari awal Bapak Ibu mulai sampai di akhir di penutup dari pembelajaran kegiatan kita. Nah, itu yang tidak boleh lebih dari satu. Kalau untuk metode pendekatan itu boleh digunakan lebih dari satu. Pendekatannya menggunakan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran mendalam sah-sah saja. Karena pembelajaran diferensiasi itu tidak hilang. Di pembelajaran mendalam juga dituntut untuk Bapak Ibu mampu memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan minatnya. Ya terserah, itu adalah kemampuan eksplor diri kita sebagai seorang guru. Ketika murid sudah nyaman, contoh yang bisa saya sampaikan adalah eh, kita mau belajar tentang pecahan senilai, ya. Nah, di saat pecahan senilai itu kita ajarkan, banyak muridnya yang menonton, diam. Ya, kata kuncinya adalah perkalian dan pembagian. Ketika Ananda bisa perkalian pembagian, maka Ananda mampu menerapkan tentang pecahan senilai. Pasti berhasil tujuannya gitu. Tapi pada saat itu kondisi murid Bapak Ibu itu tidak hafal perkalian, apalagi pembagian gitu ya. Perkalian aja dia nggak hafal, apalagi perkalian. Yang hafal perkalian dan pembagian itu cuma 10 orang kondisinya. Apakah kita paksakan dengan sistem menjadi pecahan senilai itu dengan dikalikan dengan bilangan yang sama atau dibagi dengan bilangan yang sama? Kan nggak mungkin dipaksakan. Karena kondisinya murid kita saat itu hanya 10 orang yang mampu perkalian dan pembagian gitu. Nah, bagaimana kondisi kita seorang guru menghadapi kondisi ini? Apakah kita suruh ulang dulu hafal perkalian? Anda tahu dong, nak, yang penting kamu hafal perkalian karena kata kuncinya memang harus hafal perkalian. Jadi kita paksakan dia untuk menghafal perkalian. Rasanya kan tidak mungkin gitu ya, dengan waktu yang sama. Nah, disinilah peran Bapak Ibu dituntut untuk merancang. Oh, murid saya yang kan Bapak Ibu sudah mendata ya, sudah menganalisis muridnya tadi. Nah, di sini peran Bapak Ibu. 10 orang yang mampu perkalian dan pembagian, ini yang saya buat. Bisa dengan bermain kartu domino, dia yang berpikir sendiri ya, menyusun sendiri pecahan sehingga dia temukan pecahan senilainya. Untuk anak yang tidak bisa, mungkin bisa dengan bantuan gambar gitu ya. Bantuan gambar itu misalnya kita buat eh, gambar itu persegi panjang. Gambar persegi panjang itu yang sama ukurannya sebanyak 4 buah. Silakan mereka bagi gambar persegi panjang itu dengan ukuran yang sama. Bisa saja gambar persegi panjang yang pertama itu dibaginya dengan dua saja. Berarti kalau dua pecahannya dia dapat tahu itu ya. Ini setengah, ini setengah. Ketika gambar yang kedua dia bagi 4 itu gambar persegi panjangnya. Ah, bagi 4 aja deh gitu, pakai menggunakan penggaris gitu ya. Nah, setiap bagiannya dia tahu bagian pecah. Ah, ini seperempat Bu, ini seperempat tanpa menggunakan perkalian. Nah, bagaimana dia bisa kita menuntun dia sampai ke pecahan senilai? Itu dengan arahan dan perintah. Nah, ketika sudah dibagi sama besar, nak, maka kamu temukan garis tengahnya. Ketika dia ketemu garis tengahnya, itulah yang masuk dalam pecahan senilai. Apakah dia perlu dengan perkalian atau pembagian? Tentu tidak, ya. Nah, inilah yang disebut menggembirakan di sini anak itu belajar dengan kondisi nyatanya dia. Dia nyaman dengan kondisinya dia, tidak terpaksa dengan kondisinya. Di saat itu dia tidak bisa perkalian dan pembagian, tapi Bapak Ibu tetap memaksakan Ananda itu untuk dia belajar melalui proses perkalian dan pembagian menentukan pecahan senilai. Nah, itu yang belum dikatakan menggembirakan, ya. Nah, ini saya sampaikan secara singkat ya Bapak Ibu. Nanti boleh kalau kita punya waktu, Bapak Ibu boleh saya berikan waktu bertanya jawab. Saya sampaikan poin-poinnya saja dulu, berhubung keterbatasannya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah duduk ini bagian prinsip pembelajarannya, maka di sini ada tahapan pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini letaknya di mana dalam modul ajar yang kita rancang. Pengalaman belajar ini letaknya di tahapan. Bapak Ibu kalau di modul ajar kan ada buat tahapan, deskripsi kegiatan, alokasi waktu ya. Nah, pada pengalaman belajar ini kan ada memahami, mengaplikasi, merefleksikan. Apakah kita merancang ketika kita merancang pembelajaran mendalam, apakah ketiga-tiga tahapan ini harus wajib masuk nggak? Gitu ya. Nah, ini pertanyaannya.
Tidak harus masuk seluruhnya. Bu, bisa saja kita, Bu, saya kan besok tentang, oh saya besok kan tentang materinya mencangkok gitu. Jadi ada 2 kali pertemuan saya buat gitu ya. 2 kali pertemuan saya buat berarti pertemuan pertama saya dudukkan dulu konsepnya. Ananda itu paham dulu konsepnya. Nah, pada pertemuan itu kan hanya mendudukkan konsep yang Bapak Ibu rancang ya. Nah, ketika hanya mendudukkan konsep, berarti Bapak Ibu sudah menerapkan prinsip pengalaman belajar memahami gitu. Nggak harus mesti ketiga-tiganya masuk gitu. Kapan mengaplikasikannya ini bisa kita terapkan? Pada pertemuan yang kedua. Karena nanti mencangkok itu butuh proses yang lama. Pada pertemuan yang keduanya, kita terapkan yang mengaplikasinya. Gitu. Jadi nggak mesti memahami, mengaplikasi, merefleksi sekali jalan. Ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah penekanan saya di sini ketika Bapak Ibu sudah menerapkan suatu konsep pembelajaran, kemudian sudah melakukan sebuah praktek ya kepada murid, itu sudah masuk tanpa disadari Bapak Ibu sudah melakukan memahami dan mengaplikasikan. Kadang kita bingung, kita rancang dulu, baru nanti ini kan bagian mengaplikasi. Itu tanpa disadari Bapak Ibu sudah merancang kedua-duanya. Padahal dari awal konsepnya baru memahami saja tadi duduknya gitu ya. Tapi di dalam proses Bapak Ibu merancang deskripsi kegiatan, muncul ide, muncul gagasan, hal yang baru untuk kita masuk. Nanti saya buatnya beginilah gitu ya. Nah, bisa saja memahami dulu, nanti baru mengaplikasi gitu. Nah, untuk merefleksi, saya sarankan di pada setiap kegiatan itu dimasukkan. Kenapa? Karena bagian langkah merefleksi ini adalah ketika Bapak Ibu sudah menggunakan tahapan memahami, pastinya yang Bapak Ibu lakukan di akhir pembelajaran, di bagian penutup ada kan merefleksikan pembelajaran ya, atau menyimpulkan pembelajaran. Itu untuk kita mengetahui sejauh mana Ananda itu paham tentang apa materi yang sudah kita ajarkan saat itu. Nah, sederhananya begitu saja, ya. Makanya merefleksi ini boleh masuk di setiap kegiatan yang mau kita lakukan, ya. Kalau saya mau pakai memahami deh, maka merefleksinya tetap dimasukkan. Saya mau pakai mengaplikasi pada pertemuan kedua, maka merefleksinya tetap dimasukkan. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pemahaman siswa terhadap materi yang sudah kita ajarkan saat itu. Nah, jadi merefleksi di sini maksudnya merefleksikan pembelajaran. Saya lebih menyarankan berbeda dengan menyimpulkan pembelajaran. Kenapa? Karena rata-rata Bapak Ibu guru di lapangan ketika menyimpulkan pembelajaran, itu banyak gurunya yang menyampaikan simpulan pembelajaran bukan lebih kepada murid. Nah, kalau kegiatan merefleksikan pembelajaran di sini, ketika murid tidak mau mengutarakan tentang apa yang Bapak Ibu, apa nak, hari ini kita belajarnya tentang apa, nggak ada yang mampu menyampaikan, banyak diamnya daripada udah mulai tuh diam, nggak ada suara gitu ya. Nah, boleh Bapak Ibu siapkan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, hari ini tadi kita belajar apa sih dari awal? Oh, tentang mencangkok, Bu. Nah, iya. Kira-kira eh, menurut Salsa nih, apa nih yang sudah didapatkan dari pembelajaran mencangkok tadi? Yang sudah mantap nih di pemahaman Salsanya. Nah, seperti itu saja Bapak Ibu lakukan, itu sudah merefleksi pembelajaran. Akhirnya kita mengetahui, itu kita sudah melakukan asesmen formatif. Kita sudah mengetahui murid itu, oh berarti banyak yang nggak paham ini gitu. Bapak Ibu tinggal melakukan penilaian saja sendiri. Dari harusnya 3 yang dia sampaikan, cuma 1 yang dia sampaikan dari beberapa tahapan pembelajaran kita. Nah, itu bagian dari merefleksi ya. Jadi bukan berarti gurunya yang menyampaikan, bukan kesimpulan pembelajaran. Seharusnya kesimpulan pembelajaran sudah bisa dilakukan seperti merefleksi, tapi kebanyakan di dalam di lapangan itu lebih dominannya ketika murid tidak menyampaikan, Bapak Ibu yang menyampaikan sendiri, gitu ya. Jadi sosial emosional Bapak Ibu, jiwa sabarnya itu ditumbuhkan saat ini, gitu ya, pada posisi ini. Nah, itu yang perlu saya tekankan di situ. Kemudian kita masuk kepada terkait pembelajaran mendalamnya sudah. Nanti Bapak Ibu, saya akan berbagi beberapa modul ajar ya sebagai contoh untuk Bapak Ibu telaah dan lebih mereferensi lah nanti seperti apa yang dimasukkan.
Mungkin lebih mempersingkat waktu, sebenarnya banyak kepada aktivitas ya yang saya bisa berikan kepada Bapak Ibu, tapi berhubung kita terbatas, jadi kita masuk dengan bagaimana sinkronisasinya dengan TPACK dalam pembelajaran mendalam, ya. Nah, Bapak Ibu, TPACK ini sendiri adalah mungkin Bapak Ibu sudah sering ya melihat di modul ajar itu, oh TPACK, TPACK. Tapi apa sih TPACK itu sendiri gitu ya? Nah, TPACK di eh, aplikasi Zoom ya, ketika Bapak Ibu memahami satu proses yang, oh ini benar ini begini nih gitu ya, supaya saya mendapatkan respon Bapak Ibu boleh. Kemudian yang berikutnya adalah terkait tentang TPACK. Apa itu TPACK itu sendiri dan apa hubungannya dengan modul ajar? Ketika kita merancang modul ajar memang pada pembelajaran abad 21 teknologi ini sangat-sangat dibutuhkan ya terintegrasi ketika Bapak Ibu merancang sebuah modul ajar. Nah, jadi TPACK ini sendiri merupakan kerangka pengetahuan yang dirancang untuk mendukung Bapak Ibu dalam proses pembelajaran agar lebih efektif dalam prosesnya di era digitalnya gitu ya. Apalagi kita sudah berada di zaman teknologi. Jadi kita tidak bisa menolak. Oh, saya nggak bisa pakai ini aja. Jadi kalau memang masih begitu, berarti Bapak Ibu masih berada di posisi PPT. Tapi ketika Bapak Ibu tahu ini menjadi sebuah kebutuhan, Bapak Ibu akan terdorong untuk belajar. Nah, ketika itu yang terjadi, walaupun kita belum paham, tapi kita sudah punya dorongan, ah, nggak bisa saya begini terus. Masa saya pensiun masih ada 4 tahun lagi, 3 tahun lagi, gitu ya. Nggak mungkin saya masih jalan di tempat, paling tidak saya mengenal lah, walaupun belum mahir gitu ya. Saya punya kawan untuk saya bisa diajak kolaborasi, membantu saya. Nah, ketika itu yang terjadi dengan Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu sudah berada di pola pikir bertumbuh, ya. Jadi, peran Bapak Ibu di sini ya, eh, seorang guru itu tidak hanya diajak untuk memahami sebuah pengetahuannya saja, tapi bagaimana Bapak Ibu dilatih secara pedagogiknya, ya, dilatih merancang metode-metode yang menarik. Misalnya dalam pembelajaran itu ada word wall-nya, ada quizes-nya, seperti itu ya. Salah satu yang sering kenal di dalam proses pembelajaran ya word wall, quizzes. Nah, itu mungkin Bapak Ibu tidak asing ya. Nah, ketika itu terdorong Bapak Ibu untuk membuat atau merancangnya, mengintegrasikannya ke dalam proses pembelajaran, berarti PPACK-nya sudah mulai jalan. Ya, sudah mulai jalan. Kemudian teknologi apa lagi? Teknologinya sudah pasti otomatis dong diberdayakan ya dengan laptop ya dengan menggunakan web ya bisa saja seperti itu. Atau mungkin nanti belajar muridnya bisa pakai Google Classroom karena kan kita sudah punya Chromebook di sekolah gitu ya yang bisa kita berdayakan untuk tugasnya nggak mesti pakai ini lagi bisa pakai digital Chromebooknya kan ada gitu. Keren, lebih keren lagi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apa saja unsur-unsur yang ada? Oh, salah saya, Bu. Petanya, ya, 3 unsur TPACK itu yang pertama sekali ada yang namanya CK, orang mengenalnya CK, PK, TK, gitu ya. CK itu adalah content knowledge-nya, ya. Jadi pengetahuan yang dilakukan di sini. Yang kedua adalah pedagogiknya, ya, pengetahuan dari pedagogik Bapak Ibu. Sejauh mana Bapak Ibu mampu mengeksplor pengetahuan Bapak Ibu terkait pedagogiknya. Pada dasarnya, harusnya kita sudah punya ilmu ini di masa perkuliahan sebagai seorang guru. Tinggal bagaimana proses pengembangannya saja. Kemudian teknologi knowledge-nya. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan secara bersama. Kalau Bapak Ibu sudah punya kombel ya yang aktif, maka ini bisa diberdayakan untuk peningkatan pembelajaran Bapak Ibu, kompetisinya ya. Nah, saya berikan sebuah contoh kepada Bapak Ibu ya. eh ya, izin, ada yang mau disampaikan Ibu dari SD 118? Oke, kalau begitu saya izin mute dulu ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Nah, contohnya begini ya. Misalnya kita ambil seorang guru matematika. Guru matematika itu tidak hanya mengajarkan konsep saja. Contoh, mencari keliling keliling eh, sebuah persegi panjang gitu ya, bangun datar. Itu tidak dengan rumus saja gitu. Kerjakan loh nak, ibu kan tadi udah ngajarkan pakai 2 kali P tambah 2 kali L. Nah, Bapak Ibu kan ngajarkan dengan konsep ya. Nah, ketika Bapak Ibu ngajarkan dengan konsep, itu baru CK-nya yang muncul. Belum ke pedagogik Bapak Ibu belum terlatih.
belum tereksplor ya. Nah, tapi di saat Bapak Ibu sudah menyajikan konsep, kemudian Bapak Ibu juga mengajarkannya dengan metode yang menarik, dengan modelnya yang PBL, model pembelajaran yang mampu terdorong buat murid itu berpikir kritis, itu sudah termasuk dalam dua bagiannya, CK dan PK. Nah, kemudian, nah saya kan udah punya kompetensi nih, sudah punya skill ya, punya skill di bidang, saya udah bisa merancang word wall atau quizzes. Saya gunakan ini deh boleh dengan waktu evaluasi pembelajaran atau mungkin di saat awal mau masuk persepsi untuk menarik di awal ya chemistry-nya sah-sah saja. Ketika ini sudah Bapak Ibu lakukan, maka Bapak Ibu sudah menerapkan tiga prinsip utama dari TPACK. Content knowledge-nya, pedagogikalnya, kemudian teknologikal gitu ya. Nah, ini gambaran dari pola pikir di sini. TK, PK, dan TK. Ini yang menjadi dasar utama. Oke. Oke, saya izin mute ya, biar kita bisa sama-sama fokus. Kemudian yang tiga ini baru dikembangkan berdasarkan tiga irisan yang di atas, CK, PK, dan TK tadi. Di mana sesuai dengan perkembangan zaman, ada yang namanya PCK. PCK di sini adalah bagaimana seorang guru mampu mengajarkan materi itu dengan metodenya yang tepat. Nah, itu yang namanya PCK. Kemudian yang TCK, ya, yang TCK itu lebih kepada bagaimana teknologi seorang guru itu bisa membantu untuk menjelaskan isi pembelajaran. Artinya zaman sekarang, Ananda itu ketika kita sebagai seorang guru menyampaikan dengan cara metode ceramah, itu nggak akan pernah masuk. Fokusnya hanya 5 menit, habis itu buyar gitu. Jadi bagaimana cara kita bisa menyajikan materi untuk menarik minatnya gitu ya. Kalau kita berada di kota yang mungkin jaringannya sudah baik, teknologi ini bisa kita lakukan. Tapi kalau kita berada di daerah jaringannya yang belum baik atau kondisi jaringan, kita bisa menggunakan alat peraga gitu ya. Nah, kalau alat peraga itu pedagogiknya kelihatan itu ya, lebih kepada pedagogiknya, mampu membuat alat media pembelajaran ya untuk yang terbantu murid paham dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, kemudian ada yang namanya TPK. Ya, TPK di sini bagaimana Bapak Ibu mampu memperkuat teknologi itu dengan strategi pembelajaran yang sudah disajikan. Seperti itu. Bisa dengan Bapak Ibu kan tadi sudah merancang ya lewat word wall, lewat sudah terarah artinya. Ananda itu melakukannya gitu ya, quizisnya gitu. Mungkin nanti direfleksi Bapak Ibu udah pakai Jamboard, apalagi ya selain Jamboard ya. Hmm, ada tuh yang pakai refleksi-refleksi itu ya. Saya sering menggunakan Jamboard ya, yang untuk kegiatan refleksi nanti Ananda bisa menuliskan gitu. Walaupun satu laptop bisa nggak Bu dilakukan bisa aja, tapi anak bergantian. Mungkin perwakilan dia menuliskan dengan mengetik dengan menggunakan laptop satu yang ada di depan. Kita pandu dan mengarahkan itu juga sudah merupakan teknologi. Jadi jangan ditunggu. Gimana bisa gitu ya. Harus ada komputer, harus ada laptop, harus ada begini. Enggak. Tinggal teknik Bapak Ibu. Makanya strategi yang diminta di sini. Ketika strateginya, tingkat soalnya ya Bapak. Oke, tingkat soalnya ya. Oke, lanjut. Setelah itu tapi di sini Bapak Ibu soal yang HOTS itu adalah ketika soal yang Bapak Ibu tuh ciptakan, Bapak Ibu rancang, itu bisa menumbuhkan cara berpikir cerdas dan kreatifnya murid untuk menjawabnya. Sederhananya gitu, ya. Jadi kapan kita bisa dikatakan soal itu HOTS? Ketika murid mampu menganalisisnya, berpikir kritis, kemudian berpikir cerdas untuk menjawabnya. Nah, itulah yang disebut dengan soal HOTS. Oke, tibalah kita di penghujung ya. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya sudah mengganggu jamnya karena kita terkendala tadi ya terkait tentang eh, Jimit dari Jimit beralih ke Zoom gitu ya. Cuma Bapak Ibu di sini yang saya tekankan sebelum saya tutup, eh,
bentuk penugasan, karena ini terkendala jaringan dan keterbatasan waktu Zoom ya. Jadi Bapak Ibu, nanti saya memberikan beberapa contoh modul ajar. Mungkin nanti dikelompokkan ada berapa kelompok, minta tolong dengan ketua kombelnya. Ada berapa kelompok, kalau ada 5 kelompok maka ada 5 modul ajar yang kami akan bagikan kepada kombel serumpun. Kemudian di modul ajar tadi, Bapak Ibu revisi dengan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan terkait pembelajaran mendalamnya, kemudian TPACK-nya. Oh, ini belum pakai TPACK ini. Saya mau pakai masukkan di situ TPACK-nya di dalam proses pembelajarannya seperti apa. Kemudian sajikan soal evaluasinya dengan bersifat HOTS. Seperti itu saja tugasnya. Saya berharap Bapak Ibu nanti akan kami revisi. Mudah-mudahan produk yang dari pelatihan kombel kita pada siang hari ini dapat menjadi penguatan untuk Bapak Ibu merancang modul ajar lagi yang lebih baik lagi, sebagai memantapkan ya sebagai tuntutan zamannya pembelajaran abad 21. Itu harapan kami Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membuat nanti akan kami koreksi, kesepakatan saja kapan dikumpulkan, apakah butuh 2 hari, boleh karena nanti akan kami sajikan hasil kegiatan kita ini di hari Jumat. Insya Allah di hari Jumat akan kami presentasikan di Universitas Riau juga ya salah satunya. Kemudian sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran yang sejati itu bukan hanya apa yang masuk ke pikiran kita, tapi apa yang mampu menyentuh hati dan bisa membentuk tindakan atau karakter kita. Inilah yang disebut dengan sebuah pembelajaran ya. Jadi ketika kita mengalami sebuah pembelajaran, ketika sudah menyentuh hati dan itu terlihat dengan tindakan perubahan yang kita lakukan, maka itu disebut dengan sebuah pembelajaran. Nah, saya tutup dengan workshop berakhir, semangat menyala. Kalau kalau gini nanti sama-sama ya. Boleh pakai emoji Bapak Ibu tuangkan ya. WhatsApp berakhir, semangat menyala, ilmu TPACK dan HOTS kini sudah di kepala. Mari terapkan dengan hati yang gembira agar siswa berpikir kritis dan bahagia. Terima kasih partisipasinya Bapak Ibu. Saya luar biasa sekali kesempatan yang diberikan kepada kami, khususnya terutama kepada Ibu Kepsek, Bu Mariati sebagai Kepala Satuan Pendidikan Universitas Pekanbaru dan Ketua Kombel serta Bapak Ibu guru yang lainnya. Terima kasih. Ya, Jika terima kasih. sama-sama. Jika nanti ada yang perlu ditanyakan dalam proses merevisi atau membuat modul ajar, bisa kita melalui WA, Japri atau terserah ya. Secara online juga bisa atau secara by telepon bisa agar Bapak Ibu mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Karena mohon maaf di sini pemahaman kita sedikit terbatas ya dikarenakan aplikasi juga gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, salam bahagia untuk kita semua. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah menghadapi tantangan dalam dunia pendidikan. Saya serahkan kepada MC, silakan. Stop share. Bagaimana Bapak Ibu sudah tercerahkan dengan ilmu yang diberikan tadi? Ibu Ilan untuk mengakhiri sesi workshop ini, saya selaku MC mewakili Bapak Ibu guru ingin memberikan sebuah pantun terakhir untuk Ibu Ilan. Semangat ya Ibu ya jawabnya ya. Kebun tangis membeli terasi. Lauknya dimakan bersama nasi. Cakep. Atas ilmu yang tak terbatas ini, atas ilmu yang dibagi. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Ucapkan kepada Ibu narasumber dan juga Ibu moderator atas ilmu yang telah diberikan. Insya Allah akan segera kami terapkan dan kami manfaatkan untuk pembelajaran di kelas. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh izin Waalaikumsalam warahmatullahi dipoto? wabarakatuh. Terima kasih, Bu.